Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Adirangga, dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariat dan Hukum dengan NIM 050 40 12 30 90, kelas HKI 3C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Hukum Pidana Islam dengan mewawancarai narasumber dengan bisa dijelaskan nama dan statusnya. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidhan. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dan sebagai pengajar guru ngaji di Masjid Al-Ikhlas. Iya, Mas. Jadi saya ini ada tugas dari dosen saya tentang wawancara dengan judulnya pengulangan jarima dan gabungan hukuman. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengulangan jarima dan gabungan hukum tersebut. Bisa saya jelaskan sedikit ya, Mas? Ya. Pengulangan jarima dan gabungan hukuman adalah hukum Islam memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami. Pengulangan jarima terjadi ketika seorang melakukan kejahatan sama setelah sebelumnya telah dihukum karena kejahatan yang sama. Tujuan utama pengulangan jarima adalah memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku agar tidak terulang lagi. Kedua, gabungan hukuman. Yaitu rasa malu yang dikaruniakan Allah. Penggabungan hukuman dalam beberapa kasus hukum Islam menggabungkan beberapa hukuman, misalnya dalam kasus zina, hukum cambuk, dan dikenakan kebersamaan dengan hukum lainnya seperti qisas, hukuman mati, atau takzir, hukuman yang tidak ditentukan secara khusus. Pengulangan jarima dan gabungan hukuman dalam hukum Islam, terutama dalam fikih jinayat, telah menjadi subjek perdebatan dan analisis mendalam. Di sini ada beberapa kritik dan pandangan terkait pengulangan jarima, pemberatan hukum, dan gabungan hukum. Dengan demikian, saya akan mewawancarai Mas tentang pengulangan jarima dan gabungan hukuman. Jadi ya, Mas, saya contoh ada kasus perzinahan di suatu masyarakat di sini ya, Mas. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara begini, ketika ada kasus perzinahan dan pezina itu mengulangi lagi kesalahan tersebut, bagaimana tanggapan Mas sebagai guru ngaji di sini ya? Bagaimana tanggapan Anda, dan hukuman apa yang pantas diberikan bagi para pelaku zina tersebut? Mohon dijelaskan, Mas, secara kompleks. Ya, izin menjawab ya. Ini menurut saya terkait kasus perzinahan tadi ya. Menurut pengalaman saya pribadi, Mas, di masyarakat saya, di daerah saya, itu kasus berzina biasanya kita bawa dulu ke pengadilan masyarakat tersebut. Contohnya di ketua RT dan kepala desa perangkat sekitar. Kita tanya dulu, kita cari dulu asal-asal masalahnya dari mana dan bersama siapa. Kemudian apabila sudah terjadi namanya solusi untuk si pelaku tersebut, kita akan membuat kesepakatan dari masyarakat dan dari pejabat desa tersebut. Contohnya, pengalaman pribadi saya di daerah saya itu memberikan denda kepada pelaku berzina itu. Contohnya, dua pasangan pelaku ini selesai melakukan zina dan ditemukan oleh warga, kemudian diberikan denda sekitar ya banyak lah, juta-jutaan.
dan mereka harus membayar denda tersebut. Mungkin di antara keduanya bisa membagi rata denda tersebut, atau salah satu yang pelaku yang menimbulkan hal tersebut itu yang membayar. Jadi harus ada, pertama harus ada kesepakatan di antara masyarakat dan Pelaku zina ini. enggak, pejabat desa dulu apa yang harus kita berikan kepada pelaku zina itu. Kedua, Kemudian yang kedua, contohnya kan tadi denda tadi ya. Nah, kalau denda ini udah termasuk ini apa? Terserah pelakunya tadi. Mereka mau satu orang yang bayar aja atau dua-duanya dibagi rata, dibagi gitu. Itu menurut saya pribadi. Dan menurut saya Mas ya, kalau yang lebih kompleksnya, yang lebih enak ya, kita tuh membawa ke pengadilan saja agar pihak polisi, kepolisian atau polsek itu yang menyelesaikan masalah ini, biar kita tuh tidak usah susah-susah itu loh. Toh juga orang pelaku tadi itu kan menyusahkan masyarakat kan. iya. Kenapa kita harus mengurusi orang? Kita bawa aja ke polsek terdekat dan mereka yang mengurusi. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya. Kedua, di sini saya mau menanyakan tentang kasus pencurian, Mas. Oh iya. Tanggapan Anda ketika ada pelaku pencurian melakukan pencurian kembali lagi di masyarakat tersebut, hukuman yang pantas dan juga lebih bermoral itu apa, Mas? Sama saja Mas. Kita langsung bawa aja ke pihak kepolisian. Tapi kan terkadang di masyarakat juga ada hakim sendiri gitu ya. Di main hakim sendiri, Main Mas. hakim sendiri itu kan Gimana juga. cara mengatasi? Nah, pertama itu harus ada kepala dari masyarakat tersebut. Untuk Kita sebut kayak kepala desa gitu ya, untuk membasmi itu, terus memantau kegiatan yang ada di masyarakat itu. Contohnya ini ada keributan, ada pencurian nih, ketangkep rame-rame nih. Pihak desa tadi, pejabat itu harus sergap cepat dan untuk membasmi masalah tersebut. Nah, supaya tidak terjadi namanya hakim main hakim sendiri itu. Kalau sudah terjadi main hakim sendiri, yang pertama yang susah adalah masyarakat tersebut, pejabat desa juga kena perangkat itu. Dan itu kan makin susah, makin ribet kan. Kita langsung bawa aja ke polisian, biar polisi yang menangani masalah tersebut. Ya, terima kasih atas jawabannya tadi Pak. Jadi di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari narasumber. Hukuman yang pantas bagi para pelaku pezina dan pencuri yang ada di masyarakatnya Mas Wildan ini adalah dengan membawa ke kepolisian dan juga menggunakan denda itu tersebut. Jadi lebih aman dan tidak beresiko. Ya, demikian atas wawancara kami. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.